Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sulisman. Saya akan membahas tentang revaluasi aset. Sebagaimana yang digambarkan tentang aset tetap, ada revaluasi aset tetap. Ya. Nah, revaluasi aset ini merupakan suatu kebijakan yang ditentukan oleh International Financial Report Standard mengizinkan penilaian kembali aset tetap ke nilai wajar. Nilai wajar itu adalah nilai pasar atau nilai pada saat tersebut. Jika penilaian kembali digunakan, maka aset harus diterapkan pada semua aset dalam kelas aset, ya, dalam kelas aset tertentu. Aset yang mengalami perubahan harga yang cepat harus dinilai kembali tahunan, karena dengan perubahan harga yang cepat, misalnya suatu barang atau aktiva yang nilainya pada saat sekarang yang dibeli dulu 10.000 sekarang menjadi 15.000 pada saat akhir Desember harus dihitung. Karena ada sebagian perusahaan yang menghitung nilai asetnya kembali. Ada juga perusahaan yang tidak tergantung dari manajemen perusahaan dan kepentingannya juga. Nah, revaluasi aset, saya contohkan gini. Furnish Company merevaluasi aset tetap dengan nilai buku sebesar 1 juta US dollar. Umur ekonomis adalah 5 tahun. Itu adalah nilai bukunya. Dan tidak ada nilai sisa pada saat diperoleh. Furnish membuat jurnal berikut tahun pertama, asumsikan depresiasi garis lurus. Kalau garis lurus adalah 1 juta dibagi 5, dapatlah biaya depresiasi 200.000 pada akumulasi aset. Setelah jurnal aset tetap menilai buku sebesar adalah 800.000 US dollar karena telah berkurang nilai asetnya, maka nilai buku mereka hanya 800.000 ya. Nah, pada akhir tahun pertama penilaian independen, ada penilai suatu badan apresial menilai suatu aset, menilai wajar aset tersebut adalah 850.000 US dollar. Untuk melaporkan aset tetap pada nilai wajar, Furnish membuat jurnal ada akumulasi aset 200.000 pada aset tetap 150.000 US dollar dan surplus revaluasi sebesar 50.000 atau sering juga nilai revaluasi aset 50.000, tergantung dari kebijakan yang ada di dalam perusahaan. Surplus revaluasi aset merupakan contoh item yang dilaporkan dalam laba beres. Lainnya bagaimana yang telah didiskusikan ya biasanya. Nah, jadi sekarang melaporkan informasi berikut dalam laporan posisi keuangan adalah asetnya 850, akumulasi penyusutannya 0, berarti ada di equity nanti ada surplus revaluasi aset. 850 adalah basis aset baru. Ini melaporkan beban depresiasi 200.000 dan dalam laporan rugi laba sebesar 500.000 adalah laba komersil lainnya. Depresiasi 2 tahun yang akan datang adalah 212.50.000 karena 850 dibagi 4 karena nilai bukunya sudah berubah, maka akan mengakibatkan nilai beban depresiasi akan berkurang ya atau bertambah ya, tergantung dari nilai aset. Nilai aset bisa juga lebih tinggi dan bisa juga lebih rendah, tergantung dari nilai pasar aset tersebut. Nah, pengeluaran selama manfaat aset. Aset yang kita gunakan biasanya ada kita perbaiki. Biasa ya, perbaikan biasa, ordinary repair. Pengeluaran untuk menjaga efisiensi operasi kehidupan unit untuk berproduktif. Biasanya kalau aset yang kita miliki ada kita pemeliharaan, kita keluarkan biaya, itu akan kita catat sebagai beban perbaikan atau beban pemeliharaan. Disebut dengan pengeluaran pendapatan, yaitu mengurangi pendapatan atau bisa menambah pendapatan kalau dia lebih kecil.
Penambahan atau perbaikan, biasanya ada juga aset menambah aset. Nah, aset kalau ada ditambah atau penambahan atau perbaikan itu akan mengakibatkan mengeluarkan biaya untuk meningkat efisiensi operasi, kapasitas produksi, masa manfaat dari aset tersebut. Apabila penambahan itu mengakibatkan uh, naiknya kapasitas, meningkatkan efisiensi operasi, dan menambah nilai manfaat dari aset itu, dia akan dicatat sebagai aset tetap, mempengaruhi aset, nilai dari aset tersebut. Dia disebut sebagai pengeluaran modal. Pelepasan aset tetap. Perusahaan melepas aset tetap dengan 3 cara: penghentian, penjualan, dan tukar. Mencatat depresi sampai dengan tanggal pelepasan. Berarti ada 3 cara kalau melepas aset: menghentikan, menjual, dan menukar. Eliminasi aset melalui penerbitan akumulasi depresiasi dan pengkreditan akun aset. Penghentian aset tetap. Diasumsikan Hubbard Interface menghentikan printer komputer, harga perolehannya sebesar 32.000 US dollar. Akumulasi depresiasi adalah 32.000 US dollar. Ayat jurnal untuk mencatat menghentikan adalah akumulasi depresiasi pada peralatan, itu akan mengurang. Nah, ada pertanyaan, apa yang akan terjadi jika aset tetap yang telah didepresiasi penuh bisa bermanfaat bagi perusahaan? Bisa juga bermanfaat. Kalau apabila nilai manfaatnya masih bisa akan kita tambahkan nilai manfaatnya dan dihitung lagi nilai daripada aset tersebut, tergantung tadi dari evaluasi aset yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, asumsikan company membuat peralatan, ini penghentian ya, pengiriman memiliki harga perolehan, memiliki harga perolehan adalah 18.000 US dollar dan memiliki akumulasi depresiasi adalah 14.000 jurnal, dan dia diberhentikan dan tidak digunakan lagi. Maka ditulis akumulasi depresiasi 14.000, kerugian dari peralatan tersebut karena tidak dimanfaatkan, ya, peralatan pengiriman 18.000 US dollar. Perusahaan melaporkan kerugian pelepasan di beban atau mengurangi pendapatan lain-lain dan dalam laporan keuangan. Ya, apabila dia manfaatnya lebih, dia ada mendapatkan pendapatan. Menjual aset. Banding nilai aset dengan dana yang diterima dari penjualan. Jika dana melebihi nilai buku, maka diperoleh keuntungan, gain, ya, atau pelepasan yang terjadi. Jika dana yang kurang dari nilai buku, maka jadi kerugian atas pelepasan. Makanya dalam melepaskan aset ada dua, bisa keuntungan, bisa rugi. Bila nilai aset itu dilepas lebih mahal daripada nilai bukunya, dia akan untung. Bila dijual lebih rendah dari nilai bukunya, dia akan menjadi loss atau kerugian. Nah, keuntungan atau pelepasan, atas pelepasan. Asumsikan pada tanggal 1 Juli 2011, We Company menjual furnitur kantor per kas sebesar 16.000. Harga perolehan furnitur itu 60.000 US dollar. Januari tahun 2011. Aset ini memiliki akumulasi depresiasi ada 41.000 US dollar. Depresiasi untuk 6 bulan pertama adalah 8.000 US dollar. Siapkan air jurnal depresiasi, akumulasi biaya depresiasi dan akumulasi depresiasi adalah 8.000. Pada saat dijual, akumulasi ada 41.000 US dollar ditambah 8.000 menjadi 49.000. Maka nilai bukunya, nilai perolehan itu adalah 60.000 US, 60.000 US dikurang 49, ini 41 ditambah 8.000 US dollar, nilai buku adalah 11. Dana yang kita terima adalah 16.000, berarti ada keuntungan pelepasan. Pada saat kita terima 16.000, kita catat yang khusus akumulasi 49, jumlah di sini ada peralatan yang kita miliki nilai buku 60.000 pada saat perolehan dan kita memperoleh keuntungan sebesar
5.000. Ini kita jumlah, ini adalah 65. Sedangkan nilai peralatan kita adalah 60.000. Kita bukulah keuntungan. Nah, kalau kita lepaskan dengan kondisi rugi, asumsikan bahwa WIC tidak menjual furniturnya sebesar 16.000, tapi menjual 19.000. Karena nilai bukunya tadi pelepasan itu adalah 11.000, terdapat kita lepas, kita jual nilai bukunya 11.000, kita jual 9.000, ada rugi 2.000. Kita catat di sini akumulasi penyusutan 49.000, kas kita terima 9.000, dan kerugian bahwa alat kita jual itu alat peralatan kantor itu ada 60.000, berarti kita rugi 2.000. Ini jurnal pembukuannya ya. Oke teman-teman, sampai di sini. Apabila penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan tapi jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching. Tunggu materi berikutnya.